Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ketenaga kerjaan. Dari pengertiannya terlebih dahulu, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan dari sifatnya dibagi menjadi yang pertama yaitu tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja rohaniah yaitu tenaga kerja di mana dia lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide. Contohnya itu seperti konsultan dan manajer. Selanjutnya tenaga kerja fisik. Tenaga kerja fisik di sini dimaksudkan yaitu di mana tenaga kerja ini lebih banyak menggunakan tenaga atau fisik. Contohnya itu seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, buruh, dan lain-lain. Yang selanjutnya berdasarkan keahlian. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Yang dimaksudkan tenaga kerja terdidik di sini di mana tenaga kerja tersebut mendapatkan suatu keahlian itu melalui sekolah atau pendidikan formal. Contohnya itu tenaga kerja terdidik seperti sarjana ekonomi, dia akan menjadi guru ekonomi. Selanjutnya tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih di sini yaitu di mana si tenaga kerja ini memiliki keahlian di bidang tertentu yang dia dapat berdasarkan dari pelatihan sebelumnya. Contohnya itu seperti supir, di mana supir itu dia melakukan latihan dulu untuk mendapatkan lisensi mengemudi. Selanjutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja ini tidak mendapatkan pelatihan atau pendidikan untuk memulai suatu pekerjaan itu. Contohnya seperti kuli, buruh angkut, pembantu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang selanjutnya, perlindungan tenaga kerja belum merata. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama dari pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mendirikan balai pelatihan pekerjaan bagi para calon tenaga kerja agar si calon tenaga kerja mendapatkan kemampuan atau skill yang memadai. Selanjutnya dari badan swasta atau perusahaan, di mana diadakannya program magang yang bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Selanjutnya dari individu tersendiri yaitu dengan cara membekali diri dengan berbagai hal dan menanamkan jiwa wirausaha. Sistem upah. Yang pertama, permintaan dan penawaran kerja, di mana si calon tenaga kerja yaitu meminta suatu pekerjaan dan di mana perusahaan menjadi penawar kerja yang menawarkan pekerjaan. Kesepakatan pemberi dan penerima kerja, di mana kesepakatan ini terjadi antara si calon tenaga kerja dan si perusahaan tersebut, baik seperti kesepakatan gaji atau upah, kontrak pekerjaan, dan lain-lain. Upah minimum. Indonesia masih menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan regional. Artinya untuk kawasan yang berbeda, upah minimum harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Contohnya seperti UMR di Lampung ya ini 2.200.000 dalam waktu 1 bulan.
Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab. Yang pertama, pengangguran siklis, di mana pengangguran ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah terjadi karena kesulitan dalam mempertemukan si pemberi kerja dan pelamar kerja. Pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian musim. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Yang pertama, pengangguran tingkat terbuka, yakni memiliki rumus untuk menghitungnya sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Untuk mencari angkatan kerja digunakan rumus yaitu jumlah pekerja ditambah jumlah pengangguran. Selanjutnya, setengah menganggur. Cara menghitungnya yaitu tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan kerja dikali 100%. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yakni terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Misalkan nih, ada seorang yang lulusan SMK jurusan multimedia dan dia bekerja di perusahaan sebagai staf administrasi, tetapi si pekerja ini tidak dapat menggunakan tidak dapat secara optimal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Di mana jika tingkat pengangguran semakin tinggi, maka pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin rendah. Selanjutnya, penerimaan negara. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka penerimaan negara, salah satunya dari pajak, pun akan menurun. Beban psikologi. Seorang yang menganggur akan memiliki beban psikologis yang harus ditanggung, di mana dia akan memiliki perasaan tertekan dan berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupannya. Biaya sosial. Semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.